Oke, this is Willy Arianda Stefanus di channel YouTube saya sendiri tentunya, Willy Arianda Stefanus. Dan pada video kali ini kita mau room tour kamar aja karena ya udah lama banget nggak upload video di channel YouTube karena memang saya bekerja di lokasi ya, tepatnya di sebuah perusahaan HTI gitu. Ya, hutan tanaman industri. Jadi ya benar-benar beraktivitas itu di tengah-tengah hutan, jadi ya sangat sulit lah untuk kembali dan agak sulit juga untuk membuat video karena ada kesibukan di setiap harinya, kayak masuk pagi sekitar jam 7 harus sudah ready, harus sudah bekerja dan pulang sekitar jam 5 sore, dan itu pun pulang dari bekerja rasanya sangat lelah sekali, jadi jarang buat video. Jadi ini adalah video yang saya upload setelah sekian lama. Jadi let me tell you something, baru-baru ini ya, tepatnya tanggal 29 mungkin di bulan April, saya mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kaki saya skin loss ya, jadi intinya kulitnya itu robek dan bisa dibilang pada saat itu ini robeknya itu lebar dan agak nampak ke tulang, jadi butuh istirahat yang agak lama memang, mungkin sekitar 2 minggu lebih, dan mau nggak mau ya pekerjaan jadi terbengkalai dan salah satu dari teman saya harus menggantikan pekerjaan saya di sana gitu, di perusahaan HTI tersebut. Dan ya seperti yang saya bilang, kita akan room tour. Ya, kita lihat di kamar. Yang pertama ini ada patung Jesus Christ. Tapi ini patungnya udah lama banget, jadi di sini tangannya putus. Ya, putus. Mungkin kedepannya korpus atau tubuh Kristusnya akan saya buang supaya tersisa tinggal salibnya, karena memang salib ini sudah cukup lama. Waktu itu saya mungkin membelinya ketika saya masih di SMA, jadi ya cukup lama lah. Oh, bukan SMA, malah SMP kali. Ya, SMP kelas 2 mungkin. Pada saat itu ada jalan-jalan kalau nggak salah ke semacam rumah retret gitu, Santo Vincentius pada saat itu. Karena saya memang dari kecil, dari SD sampai SMA itu di sekolah Katolik. Jadi makanya kayak doa Salam Maria itu bisa dibilang hafal gitu. Ya. Yeah. Oke, the next step what we have here, ini adalah beberapa rak ya. Di sini mungkin ada sedikit ada beberapa berkas, dan di sini mungkin ada Rubik, dan ya ada topi-topi juga, ada kantong-kantong, entahlah isinya acak adul. Dan ini I remember this, ini adalah salah satu kapal ya, apa tulisannya, Confection ya, di Confection. Ini adalah salah satu kapal yang pada saat itu saya pada masa kuliah itu aktif di kegiatan paduan suara di kampus, yaitu Voice of Love Choir, yang pada saat itu mengadakan acara tukar kado, dan saya memberikan kado, tentunya membungkus kado untuk teman saya, dan teman saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita change our gift, ya saling bertukar kado gitu pada saat itu. Kalau nggak salah itu ulang tahun Voice atau acara apa ya, aku nggak ingat juga, udah lama juga. Dan di sini ada tripod, and here we have topi helmet. Ini adalah helm sepeda. Waktu pada saat itu adik aku lagi senang-senangnya sepeda, jadi sempat beli sepeda juga. Namun pada akhirnya sepedanya rusak dan nggak ada maintenance atau perawatan, sehingga helmnya cukup terbengkalai. Oh, ini juga salah satu boneka dari rekan seperjuangan lah pada masa kuliah. Happy graduation, thank you so much. Dan ini tetap aku taruh di atas. Oke, dan di sini ada baju-baju
And also in this place tentunya ada baju juga. Ya, ada baju juga di sini. Ya, kita lihat ini ada baju juga. Right. Dan di sini itu ada this one is protein. Jadi untuk pengganti protein tambahan protein, it's really good. It's really healthy food and it's good. Protein untuk protein tambahan di tubuh kita. Ada topi Santa Claus juga di sini, dan ini ada kamera lama yang udah nggak saya pakai. Oke, we close this one. Dan di sini juga sama sih, pakaian juga. Ya, kurang lebihnya begitu sih. Ini yang di bagian sini tuh hanya lemari dan pakaian. Dan tentunya beginilah keadaan kamar saya yang cukup sederhana. Dan di sini juga masih ada pakaian juga. Ini adalah daftar lagu. Ini lagu apa? Ini lagu yang di print out sama papa saya, karena papa saya juga suka main keyboard, jadi dia print out salah satu lagu di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ini dulu ada televisi di kamar saya, dan posisi televisi ini adalah di sini, right? Jadi pindah ke sini, sebelumnya di sini. Dan ada kabel sambung juga sebenarnya untuk televisinya, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. So yes. Ya, di sini ada beberapa buku juga tentunya pada saat masa kuliah. Ya, kebetulan I have a bachelor degree in accounting major pada saat masa kuliah, jadi buku ada di sini. Dan ya, di sini juga masih buku-buku ya. Yep, this one is buku, kotak sepatu. This one is the keyboard for the laptop. This one is the laptop, untuk laptop ini. Dan ini juga ada pemanas air. Siapa tahu mungkin mau minum kopi atau teh atau apa segala macam, tinggal masukkan air panas dan tuang secara instan. You can enjoy your coffee or your tea. Ini ada laptop saya juga yang entahlah masih bisa dipakai atau enggak, udah lama enggak difungsikan juga. Sini ada rak, kita lihat apa isinya. Oke, ada botol parfum bekas di sini. Ini masih bisa dipakai. Ya, kurang lebih di sini ada benda-benda lama ya. Oh, ini ada kacamata renang. Ya, kadang kala sebenarnya aku itu senang sekali dengan aktivitas berenang. Jadi kacamata renang selalu siap sedia. Kadangkala saya punya teman namanya Putra, Andreas Marbun, yang kadangkala mengajak saya untuk berenang. Jadi tentunya harus memiliki perlengkapan untuk renang, salah satunya kacamata renang. Dan this one is the special one, karena belum lama ini sih, kalau nggak salah bulan Maret atau April ya. Oh no, oh enggak, aku kira rusak, ternyata enggak. Oke, let me fix it first and I'm gonna show you. Oke, ini adalah mainan dari Kinder Joy, this one. Dan ini bisa ditembak juga ya. Gimana caranya? Ribet lah pokoknya. Dan karena kamar aku kecil jadi agak panas gitu guys ya. Oh no, this one is broken too. Ini harus diperbaiki juga. Tunggu ya sebentar guys. Ini agak rusak juga ya. Dia mainan yang bisa dibilang seperti mainan murah, tapi I think they have a quality cat-catnya rapi juga gitu. This one kayak kita bisa berhayal kayak Buzz Lightyear menuju tak terbatas dan melampauinya. Ya, waktu itu beli Kinder Joy karena pada saat itu di Indomart diskon 1 Kinder Joy is 10,000 rupiah. Satu Kinder Joy pada saat itu 10.000 rupiah, jadi lagi diskon, makanya beli. Sebenarnya nggak mau beli Kinder Joy karena kan satu Kinder Joy itu bisa lebih mahal dari itu. This one is the laptop, the other laptop. Ini laptop yang yang biasanya dipakai sama adik saya atau saya untuk mungkin mengerjakan tugas kuliah atau apapun itu gitu. Jadi di laptop ini, satu laptop untuk berbagi bersama. Yep. Dan ini ada tas badminton. Dulu sempat main badminton juga, tapi nggak expert. Sebenarnya gimana ya? Aku itu orang yang
senang dengan aktivitas olahraga, banyak aktivitas olahraga, tapi nggak ada satupun yang expert aku rasa. Sampai pada saat itu kelas 2 SMP aku menemukan salah satu olahraga yang menurutku menyenangkan, yaitu resistance training atau gym atau fitness atau apapun kalian menyebutnya. Pada saat itu gym itu jarang di antara teman-temanku, dan pada saat SMP itu postur badan saya rasa belum baik, jadi saya latihan every single day ya pada saat itu. Tapi SMP saya rasa belum optimal latihannya karena masih apa ya, ibaratnya itu masih seperti apa ya istilahnya, pengenalan alat pada saat SMP. Start mulai latihannya itu di masa-masa SMA ya. Pada saat masa-masa SMA itu mulai latihan resistance training. It's good. Di sini juga ada dumbbell yang heavy, cukup berat juga. Yep, this one. Yang saya dapatkan sebelumnya di perusahaan swasta tempat ayah saya bekerja, tempat papa saya bekerja. Dia sudah berhenti bekerja, sudah pensiun. Jadi ya itu salah satu peninggalannya. Dan ini adalah tempat tidur saya. One bed. Actually this is for 2 person, but ini untuk aku sendiri. Karena sebelumnya aku tidur dengan adik laki-lakiku di sini, tapi karena ada sedikit rezeki dan sedikit renovasi di atas, sehingga adik laki-lakiku dipindahkan ke atas ya. Jadi dia dipindahkan ke atas. Jadi I'm stay here. Jadi aku stay di sini. Yang aturannya berdua di sini. Cukup panas ya. Aku cukup berkeringat juga di sini. Dan tentunya ini ada beberapa tas ya. Beberapa tas Forester, merek Forester. Ya, aku beli ini di Riau Petualang. Mungkin rekan-rekan yang lain tahu lah Riau Petualangan. Kalau Riau Petualang, bukan Riau Petualangan. Riau Petualang. Orang Pekanbaru pastinya tahu Riau Petualang. Di sana tempat berbagai peralatan survival, itu tas, pisau, alat-alat masak yang compatible untuk kita survive di hutan. Ya. Dan tentunya ini ada tas saya, ini ada jacket. Oh, this one jacket. This jacket is really special. Ada specialnya di jacket ini. Ini adalah salah satu jacket Squid Game yang saya sempat beli. Ini berapa ya? Entah di harga 40 atau 50 ribu. Ini jaketnya bahannya bagus juga menurutku. Ya, harganya nggak mahal karena belinya di semacam pasar jongkok atau monjal, ya semacam itulah. Karena kadang-kala kita harus save money juga guys. Nggak semuanya sesuatu yang kita inginkan itu harus mahal. Sometimes kita bisa beli sesuatu yang murah selama itu cocok dan fit untuk kita, karena investasi daripada diri kita ya di badan kita gitu, di badan kita sendiri. It's not about how expensive your equipment. Itu bukan seberapa mahal peralatan yang kamu punya, tapi tentang gimana postur tubuh kamu. Karena kalau postur tubuh kamu baik, ya postur tubuh kamu baik dan bisa fit di pakaian apa aja, dan itu bakal bagus gitu. Pakaian itu bakal bagus, bakal cocok, bakal amazing. You will look elegant karena kamu kan terlihat elegan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin aku ke toilet sebentar, nanti kita lanjut vlog sederhana ini. Ya, this is my first video after a long time. Oke, aku akan off sebentar, nanti aku akan rekam lagi, right? Wait for a minute. Okay, back with me again setelah keluar tadi sebentar. Ya, kurang lebih kayak gini lah keadaan kamar saya. Yang sederhana tapi cukup berarti, cukup menyenangkan. Meskipun atapnya kurang proportional karena di sini kayu coklat, this one is white, this one is brown. Ya. Dan aku tertarik interesting dengan dunia fitness itu sejak saat SMP, dimana pada saat SMP itu badanku cukup kecil bisa dikatakan. Jadi I'm not a quitter, I'm not gonna give up. Jadi aku makan dan latihan juga sehingga sekarang postur tubuh jadi lebih baik. Memang
bukan apa ya, bukan the best, tapi seenggaknya lebih baik daripada sebelumnya gitu. Untuk teman-teman mungkin yang senang dengan aktivitas pengencangan atau resistance training atau fitness, jangan takut untuk memulai. Ya, aku rasa gitu sih. Jangan takut untuk memulai karena uh, diri kalian yang tahu gitu. Dan kalian juga jangan compare diri kalian dengan orang lain. Proses setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin di kalian lama, tapi ada orang lain yang cepat. Ya, tergantung nutrisi dan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Dan ini ada kalender Batak juga ya. Dan aku kurang tahu sih cara melihatnya gimana ya. Ini udah lama banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 12. Mungkin ini aku rasa tanggalnya ada tanggal 1, 2, 3 gitu. Pada saat itu ada terlihat jelas di sini, tapi mungkin dia udah agak pudar karena udah cukup lama juga. Tapi di sini masih agak jelas sedikit ya. Aku rasa. Meskipun ya tetap agak pudar karena mungkin udah lama. Iya, udah lama banget sih. Nggak tahu dari kapan, entah dari aku SMP atau dari aku SD-nya udah ada. SD berarti kalau aku aja lulus SMA itu dari tahun 2016, 16, 15, 16, 17, 18, maybe 2010 atau 2009 mungkin ini udah ada. Iya. Dari Salib Kasih juga pada saat itu sempat main-main ke Salib Kasih. Dan ini kacamata siapa? Oh, ini kacamata adik saya. Kadang-kadang dia kesini, kadang-kadang kami bercerita di sini. Entah membahas sesuatu atau apapun itu seputar hobi, seputar something mungkin kayak gitu. Tapi adikku sekarang sedang ada di kamarnya di atas. Jadi ya, sekarang aku alone in here, like I said before. Dan aku juga punya karena mata minus, jadi kacamata itu harus siap cadangannya juga. Like this one, aku punya satu buah kacamata cadangan di sini. Kalau nanti kacamata utamaku itu mengalami kendala atau rusak atau apa atau hilang karetnya seperti ini karena pernah kejadian juga, aku punya cadangan gitu. Jadi ya, here it is. Selalu siap sedia cadangan kacamata. My mom teach me something like this karena sebelumnya nggak ada ngajarin sih. Pada saat itu mama ngajarin banyak hal, kayak siapkan kacamata cadangan untuk kalau nanti terjadi sesuatu atau gimana gitu ya. And here I am. Oh, ini yang salah satu yang interesting juga di sini. Ini adalah salah satu map yang saya gunakan pada saat saya mengikuti latihan paduan suara Voice of Love Choir Universitas Tria Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masih ada namanya, terlihat jelas, Willy Arianda Stefanus, 16.020.36215. Pada saat itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Ada beberapa lagu di sini kayak Angels We Have Heard on High. What's next? Angels We Have Heard on High, Candle of Peace. I like this song. A Candle of Peace. Hold on. Candle of Peace, like He loved me, He chose me before the war was done. He chose me. Kayak gitulah kurang lebih lagunya. Doa seorang anak. Gitu. Doa seorang anak ini adalah biasanya ini lagu pada yang biasa dinyanyikan pada saat seorang anak menikah dengan seseorang dan dia harus meninggalkan orang tuanya. Jadi ketika dia meninggalkan orang tuanya, ya itulah lagu doa seorang anak. Doa seorang anak, harapannya kepada orang tuanya, ucapan terima kasihnya karena sudah merawatnya, udah menjaganya sepanjang waktu pada saat kecil. Dan ini ada juga lagu Ima Tutu. Ini lagu Joyful ini adalah sebuah lagu yang sempat dipelajari secara singkat, sangat singkat, namun tidak sempat ditampilkan ya pada saat itu. Saya orangnya cukup aktif di kegiatan muda-mudi gereja, dan ini lagu harusnya ditampilkan tapi nggak ditampilkan karena nggak apa ya, karena susah gitu, temponya kencang, terus mungkin banyak ininya nada yang rumit gitu.
sama dinamikanya gitu. Ku berbahagia. Ya kayak gitulah lagu-lagu yang ada di sini. Our Little Drummer Boy. Ram pa 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 pam pa 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 pam pa 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 pam. Na 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 para pa pa pam. Ya kayak gitu kurang lebih. Little Drummer Boy. Saya marolop-olop ini. Oh, marolop-olop tondiki alais do si si la sol re si do sol fa do fa. Udah lama banget. Silent Night, Malam Kudus. Ini lagu mix dari 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, and Germany. Bahasa Jermannya Stille Nacht, Silent Night. What do you guys read this one in German? Stille Nacht. Stille Nacht. Kalau bahasa Inggrisnya Silent Night, bahasa Indonesianya Malam Kudus. Ini tentunya adalah sebuah lagu yang biasa dipakai pada saat pada saat acara Malam Kudus di gereja. Kita anak-anak yang masih anak-anak pada saat itu senang sekali karena pakai lilin gitu. Via Dolorosa, ini lagu yang sangat cukup menyentuh hati juga karena Via Dolorosa, David G. Clydesdale. Ini adalah sebuah lagu yang apa ya bisa dibilang yang sangat menyayat hati juga, dimana di lagu ini ya seorang juru selamat itu disalibkan. Ya pokoknya lagu ini cukup menyentuh hati lah gitu sebenarnya, apalagi dengan dipecahnya 4 suara sopran, alto, tenor, bass membuat lagu ini semakin terasa gitu, apalagi kalau dinamikanya pas, luar biasa sih. Wonderful Day, oh ya ini juga lagu yang dipakai untuk pernikahan. Wonderful Day. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be a man. Blah, blah, blah. Wonderful Day. Ini lagu yang sama, tapi ini tulisan tangan satu lagi ketikan. Alright, itulah perjalanan saya pada saat berada di Voice of Love Choir, salah satu paduan suara terbaik di Universitas Riau, dan spesifiknya pada saat itu dia itu terbuka untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sebelum pada akhirnya sampai sekarang dia terbuka untuk umum. Ya, pada saat saya masuk ya itu terakhir terbuka untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi hanya teman-teman yang kuliah di FEB atau Vekon yang bisa masuk ke paduan suara itu. Tapi untuk sekarang dia sudah terbuka untuk umum, jadi semua jurusan bisa masuk ke sana bagi teman-teman yang ingin mengikuti Voice of Love Choir. Ya, pengalaman aku di kampus atau organisasi di kampus itu nggak begitu banyak sih. Paling cuma senat mahasiswa, itu pun cuma sebentar, entah keberadaanku dianggap atau enggak, karena memang aku lebih banyak beraktivitas di Voice of Love Choir pada saat itu. Makanya mungkin jadi agak terbengkalai. Hanya ada 2 organisasi. Satu organisasi semacam paduan suara, karena memang aku senangnya berpaduan suara. Aku tidak terlalu bagus untuk bernyanyi karena suaraku nggak terlalu bagus, kayak biasa aja. Tapi kalau untuk berpaduan suara, I love that so much karena memang kayaknya tempat aku di situ gitu. Dan jenis suara aku tuh bass. Ya, jenis suara yang bass. Ada sopran, alto, tenor, bass. Tenor itu suara yang tinggi untuk laki-laki. Kalau bass itu suara rendahnya. Kalau di perempuan itu sopran, kalau suara rendahnya itu alto. Kurang lebih seperti itu, guys. Ya, di sini ada kipas. Ya, kayak gini keadaan kamar saya. Oh, ini ada stiker baru nggak? Di sini ada stiker Ray. Mungkin karena adikku membeli produk Ray pada saat itu, jadi ada stikernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kayak ginilah keadaan kamar saya yang sederhana. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, untuk mengenal siapa seorang Willy Arianda Stefanus ya. Tentunya ya kayak inilah keadaan kamarnya seperti ini. Terus
eh, apa kesibukannya mungkin semasa kuliah seperti ini gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih aku menceritakan sedikit banyaknya petualangan saya selama masa kuliah, dan saya harap ini menghibur teman-teman yang menonton tentunya untuk mengenal siapa saya. Mungkin selanjutnya saya akan lebih sering vlog seperti ini di channel ini, karena apa ya, karena sangat sibuk rasanya, apalagi nanti ketika saya sudah kembali. Ini kan saya belum kembali ke lokasi tempat bekerja, tapi kalau sudah kembali pasti nanti akan sibuk dengan pekerjaan, akan tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan ini itu segala macam. Jadi ya kayaknya bikin vlog seperti ini adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk saat ini, bikin video yang sederhana saja gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you guys.